Perkenalkan, nama saya Dinar Maharani, kelas 12 IPA 1 absen 8. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penyakit menular seksual. Apa itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual atau PMS merupakan penyakit yang terjadi infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual yang bisa disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit. Lalu penyebab penyakit menular seksual itu apa? Yang pertama, itu ada ngebat atau kebelet. Yang kedua, tidak punya norma agama. Yang ketiga, itu penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, itu praktek pelacuran. Dan yang kelima adalah pergaulan bebas. Selanjutnya adalah penularan penyakit menular seksual. Yang pertama ada melalui hubungan seksual. Ada 3 jenis, itu ada genitogenital, orogenital, dan anogenital. Genitogenital merupakan hubungan seksual dengan alat kelamin dan alat kelamin. Sedangkan orogenital merupakan hubungan seksual alat kelamin dengan mulut. Dan yang ketiga, itu adalah anogenital, yang itu adalah hubungan seksual alat kelamin dengan anus. Untuk media penularannya terdapat 4 macam. Yang pertama itu ada handuk, baju dalam, termometer, dan alat transfusi darah. Untuk penyakit dan penyebab penyakit menular seksual, itu yang pertama ada herpes, kondiloma, dan AIDS. Itu disebabkan oleh virus. Yang kedua itu ada vaginitis, urethritis, atau radang saluran kencing yang disebabkan oleh protozoa. Yang ketiga itu ada keputihan atau kandidosis, merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur seperti tufa pada oncom atau tempe. Yang keempat itu ada gonorrhea, sifilis, ukus mole atau borok, limfogranulomavenerum yang disebabkan oleh bakteri atau kuman. Yang terakhir itu ada rekulosis puris yang disebabkan oleh parasit pada kutu atau alat kelamin. Untuk gonorrhea atau kencing nanah merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan cepat penularannya. Terdapat gejala pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, pada laki-laki itu gatal di saluran kemihnya. Yang kedua, keluar nanah di ujung uretra. Yang ketiga, demam saat timbul benjolan yang nyeri dan panas. Yang keempat, terjadi pembengkakan di daerah frenulum. Yang terakhir itu ada ketika kencing itu terasa nyeri. Sedangkan gejala pada perempuan, itu yang pertama ada keluar nanah di daerah vagina. Yang kedua, nyeri di perut bawah dan punggung bawah. Yang ketiga, daerah labium mayor kemerahan. Yang keempat, saat duduk dan berjalan terasa nyeri. Lalu, menstruasi tidak teratur. Untuk akibatnya itu yang pertama ada sulit kencing, 2 ada penyempitan telur pada perempuan dan penyempitan sperma pada laki-laki, yang terakhir ada mandul. Untuk herpes simplex. Herpes simplex merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus herpes viridae. Terdapat gejala klinis yang terdiri dari 3 stadium. Yang pertama infeksi primer. Infeksi primer merupakan gejalanya seperti demam, nyeri atau sakit saat berhubungan seksual, dan muncul gelembung di sekitar alat kelamin. Yang kedua itu ada fase laten. Biasanya stadium ini herpes tidak muncul dan muncul dalam keadaan tidak aktif pada ganglion dorsalis. Yang ketiga itu ada infeksi recurrens. Itu adalah virus herpes yang simplex dan tidak aktif. Akibat herpes pada ibu hamil, yang pertama ada dapat mengalami keguguran. Yang kedua ada bayi dalam kandungan akan menderita meningitis atau radang otak. Selanjutnya ada kondiloma acuminata atau jeger ayam. Kuminata atau jeger ayam merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus papilloma humanus. Terdapat gejala klinisnya seperti masuk ke dalam tubuh melalui luka lecet saat berhubungan seksual. Yang kedua,
sel yang terinfeksi terbentuk kutil. Yang ketiga, virus yang terdapat pada kutil dapat memperbanyak diri berbentuk bintik-bintik kecil. Yang keempat, berkelompok membentuk kelompok kulit yang permukaannya kasar. Jika tersenggol, kelamin mudah berdarah. Akibatnya itu ada kanker rahim dan alat untuk mengetes virusnya menggunakan pap test. Selanjutnya ada Oculus mole. Oculus mole merupakan penyakit yang biasanya terjadi di ekonomi yang sangat rendah. Karena biasanya orang ekonomi rendah itu tidak memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Terdapat gejala klinisnya seperti masa tunas Oculus mole antara 3-5 hari. Masa tunas ini ditandai dengan bercak merah seperti gigitan nyamuk. Yang kedua itu ada nyeri, lunak dan mudah berdarah. Saat pecah itu membentuk mangkok dan kotor, atau lukanya itu seperti sifilis stadium awal dan terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Letak lukanya ada di ujung penis, klitoris, dan lidah. Selanjutnya ada sifilis congenital. Sifilis merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuman Spirochaeta. Terdapat beberapa jenis sifilis. Yang pertama, ada sifilis congenital. Penyakit ini ditularkan oleh saat waktu janin ada dalam kandungan ibu yang menderita sifilis. Yang kedua, itu ada sifilis aquista. Penyakit ini diderita karena merupakan hubungan seks dengan penderita sifilis. Untuk gejalanya, sifilis sukar dikenal pada awal diderita karena menyerupai kulit lainnya. Untuk gejala awalnya bisa hilang tanpa diobati, tapi jika tidak diobati, kumannya akan menetap selama 2-6 minggu. Tanda-tanda pada sifilis. Pertama, pada sifilis congenital. Yang pertama, stadium dini atau usia anak kurang dari 2 tahun. Gejalanya itu ada lepuh-lepuh pada tangan dan kaki, wajahnya seperti orang tua, kelainan pada tulang, kelainan pada selaput lendir hidung, dan kelainan hepar dan limpa yang didapat. Untuk yang kedua ada stadium lanjut atau anak di atas usia 2 tahun atau 9 tahun. Gejalanya seperti kelainan pada mata yang mengakibatkan kebutaan, kelainan gigi yang mempunyai struktur bentuk yang khas, obeng, gangguan pendengaran, dan tuli. Pada sifilis aquista itu ada stadium awal dan juga stadium lanjut. Stadium awal ini mempunyai gejala seperti timbul luka-luka kecil yang berbentuk bulat pada alat kelamin, tidak nyeri dan kental, kenyal. Yang kedua itu ada pembesaran kelenjar getah bening dan tidak sakit. Selanjutnya ada stadium lanjut atau terjadi pada umur 2-3 tahun setelah stadium awal. Gejalanya seperti borok yang merusak sampai ke tulang, lalu kerusakan pada jantung dan susunannya. Untuk pergaulan yang menyebabkan PMS, itu yang pertama biasanya terjadi saat berhubungan seksual. Lalu yang didasari adalah kurangnya pengawasan dari orang tua mengenai pergaulan yang menyebabkan pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Biasanya pergaulan ini terjadi ke orang-orang yang norma agamanya itu kurang, sehingga kurang pemahaman dari segi agama maupun dari sopan santunnya. Untuk cara mengatasinya, yang pertama, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti kita harus memperbanyak berdoa, menjauhi pornografi, menjauhi tempat-tempat maksiat, dan menjauhi teman yang musuh. Yang kedua, harus mempunyai pengetahuan yang luas. Jadi tidak terpaku pada satu sumber saja. Harus mencari sumber yang benar dan pasti. Yang ketiga, itu harus memperbanyak olahraga. Jika mempunyai kebiasaan yang kurang baik, kita harus bisa olahraga, harus bisa
membuat tubuh kita juga menjadi sehat dan otak kita juga menjadi lebih fresh dan lebih sehat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.